Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Saya Eni Mulati, mahasiswi IAIN Salatiga Program Studi Ekonomi Syariah, akan sedikit memberikan informasi mengenai ekonomi internasional. Saat ini, kegiatan ekonomi tidak hanya dilakukan dalam negeri saja atau dalam satu negara saja, melainkan dapat dilakukan antara satu negara dengan negara yang lainnya. Sebenarnya, kegiatan ekonomi antar negara ini sudah dilakukan sejak zaman dahulu, tepatnya pada zaman kuno. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya akan sedikit membahas tentang ekonomi internasional dengan beberapa poin pembahasan. Yang pertama yaitu tentang sejarah ekonomi internasional itu sendiri. Kemudian yang kedua yaitu tentang pengertian dari ekonomi internasional. Kemudian yang terakhir yaitu tentang tujuan ekonomi internasional. Kegiatan ekonomi internasional atau ekonomi antar negara sudah terjadi sejak zaman kuno. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya transaksi atau perdagangan yang dilakukan oleh kerajaan-kerajaan pada saat tersebut dengan cara sistem barter. Namun pada zaman tersebut, wilayah kegiatan ekonomi antar negara masih sangatlah terbatas karena transportasi yang digunakan pada zaman tersebut juga sangatlah terbatas. Seiring perkembangan ekonomi internasional, maka wilayah kegiatan tersebut pun juga semakin luas. Maka muncullah suatu istilah yaitu jalur sutra. Jalur sutra merupakan jalur perdagangan yang melalui Asia menghubungkan antara timur dan barat, yang dilalui oleh karavan dan kapal laut. Jalur ini menghubungkan antara Changhan Tiongkok dengan Antioquia, Suriah, dan juga tempat-tempat yang lainnya. Istilah jalur sutra ini digunakan dan diperkenalkan pertama kali pada abad ke-19 oleh geografer dari Jerman yaitu Ferdinand van Richthofen. Kemudian pada pembahasan kedua yaitu tentang pengertian ekonomi internasional. Ekonomi internasional adalah ilmu ekonomi yang membahas tentang akibat adanya saling ketergantungan antara negara satu dengan negara yang lain. Atau bisa dikatakan, ekonomi internasional adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan suatu negara dengan negara yang lain akibat adanya saling ketergantungan antar negara tersebut. Kegiatan ekonomi antar negara timbul akibat adanya beberapa faktor. Yang pertama yaitu adanya kelangkaan, kemudian yang kedua yaitu adanya perbedaan faktor ekonomi, baik dari sumber daya alam maupun sumber daya manusianya. Kemudian yang ketiga yaitu adanya persamaan selera antar negara satu dengan negara yang lain. Contoh dari adanya kegiatan ekonomi internasional ini bisa dilihat di antara adanya organisasi-organisasi kerjasama internasional atau kerjasama ekonomi internasional yang dilakukan antara negara-negara berkembang dengan negara-negara maju. Contohnya yaitu organisasi Consultative Group on Indonesia, di mana organisasi ini dibentuk untuk memberikan pinjaman dan bantuan bagi Indonesia untuk pembangunan ekonomi. Organisasi ini terdiri dari berbagai negara, yaitu Jepang, Italia, Inggris, Perancis, Jerman Barat, Belgia, dan Kanada. Bagi suatu negara dalam melakukan kegiatan ekonomi internasional, pastilah memiliki suatu tujuan, yang diantaranya yaitu untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Kemudian yang kedua, untuk memajukan perdagangan. Kemudian yang ketiga yaitu tujuan kebijakan ekonomi internasional yang mencakup beberapa elemen pokok diantaranya yaitu autarki, kesejahteraan ekonomi, kestabilan tenaga kerja, dan lain sebagainya. Dari beberapa poin tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan dari kebijakan ekonomi internasional adalah untuk mencapai tingkat kesejahteraan dan kemakmuran yang lebih tinggi bagi umat manusia dengan mengadakan kegiatan-kegiatan ekonomi antar negara, baik dalam bidang perdagangan, investasi, diplomasi, maupun kerjasama.
Sekian yang bisa saya sampaikan tentang ekonomi internasional. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.